Di setiap rumah, entah itu rumah besar atau rumah kecil, rumah megah dengan banyak perabot atau rumah sederhana yang hanya memiliki beberapa barang pokok, selalu ada satu benda yang jarang disadari kekuatannya. Satu benda yang tidak ribut, tidak berkilau, tidak menarik perhatian, tetapi memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat daripada banyak keputusan besar yang kita buat dalam hidup. Benda itu tidak pernah mengajukan permintaan. Ia tidak pernah marah. Ia tidak pernah menilai kita. Ia hanya menyimpan apa yang kita berikan padanya. Namun dari caranya menyimpan itu, masa depan kita pelan-pelan terbentuk, arah hidup kita perlahan berubah, dan ketenangan atau kekacauan hidup kita mulai terukir. Benda itu adalah dompet. Atau dalam bentuk modern, mungkin akun digital tempat uang keluar masuk. Atau amplop kecil yang kita simpan di laci. Atau kotak kecil tempat kita menaruh uang darurat. Apapun bentuknya, fungsi inti benda ini tetap sama. Ia adalah gerbang tempat keputusan finansial kita keluar masuk. Ia adalah tempat yang diam-diam menunjukkan siapa kita sebenarnya, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Dompet terlihat sederhana, tetapi ia adalah cermin. Ketika kita membukanya, kita tidak hanya melihat uang di dalamnya, kita melihat kebiasaan. Kita melihat prioritas. Kita melihat disiplin atau kecerobohan. Kita melihat apakah kita hidup menurut kemampuan atau menurut keinginan sesaat. Setiap uang yang hilang dari dompet memiliki cerita. Dan setiap uang yang tetap tinggal di dalamnya juga memiliki cerita. Dompet adalah benda kecil yang merekam semua itu tanpa pernah berkomentar. Orang tua dulu tahu bahwa hidup tidak selalu mudah. Mereka tahu bahwa suatu hari harga bisa naik, pekerjaan bisa hilang, pertanian bisa gagal panen, penyakit bisa datang tiba-tiba. Mereka tahu bahwa hidup tidak pernah benar-benar stabil. Karena itu, mereka selalu memerhatikan bagaimana mereka memperlakukan uang. Mereka tidak terobsesi dengan jumlah besar. Mereka lebih fokus pada ketahanan. Pada kemampuan bertahan ketika keadaan berubah. Mereka menggunakan dompet bukan hanya sebagai tempat menyimpan uang, tetapi sebagai alat membangun masa depan. Mungkin kita bertanya mengapa orang tua dulu, yang penghasilannya jauh lebih kecil dibandingkan generasi sekarang, bisa membangun rumah, bisa membeli tanah, bisa menyekolahkan anak, bisa menghadapi masa sulit tanpa banyak keluhan, dan tetap memiliki sedikit simpanan. Jawabannya bukan pada besarnya penghasilan, tetapi pada kebiasaan kecil yang mereka lakukan setiap kali membuka dompet. Mereka memperlakukan uang seperti benih, bukan seperti air. Air mengalir kemanapun tanpa tujuan. Benih justru ditanam, dijaga, disiram, dan dibiarkan tumbuh. Orang tua dulu menyisihkan uang kecil pun dengan hati-hati, karena mereka tahu bahwa hidup selalu membawa kejutan. Mereka tahu bahwa uang yang hilang demi memenuhi keinginan cepat akan hilang selamanya, tetapi uang yang disimpan hari ini akan menjadi penyelamat di masa depan. Generasi sekarang hidup di dunia yang jauh lebih cepat. Kita diminta mengambil keputusan dengan instan. Kita tergoda oleh penawaran diskon, tren baru, barang baru, pengalaman baru yang keluar setiap menit. Kita mudah tergoda untuk membeli sebelum berpikir, untuk memenuhi keinginan sebelum menghitung, untuk merasa pantas menikmati sesuatu sebelum benar-benar mampu. Semua ini terekam dalam satu tempat kecil, dompet. Setiap kali dompet terbuka untuk hal yang tidak penting, masa depan bergerak sedikit ke belakang. Setiap kali dompet ditutup dengan keputusan yang tepat, masa depan bergerak sedikit lebih maju. Jalan panjang menuju stabilitas tidak pernah ditentukan oleh satu keputusan besar. Ia ditentukan oleh ribuan keputusan kecil yang masuk dan keluar dari dompet setiap hari. Dompet adalah saksi dari disiplin atau ketidakteraturan. Jika seseorang tidak mampu mengendalikan uang yang masuk ke dalam dompetnya, maka ia tidak akan mampu mengendalikan masa depannya. Dan itulah alasan mengapa benda kecil ini begitu menentukan. Orang tua dulu tidak pernah menjelaskan panjang lebar tentang manajemen uang. Mereka tidak menggunakan teori finansial. Mereka hanya menjalani kehidupan dengan prinsip sederhana yang terbukti kuat. Prinsip bahwa uang harus digunakan untuk memastikan hari esok, bukan hanya untuk memperindah hari ini. Prinsip bahwa keinginan tidak boleh mengalahkan kebutuhan. Prinsip bahwa menghindari kesulitan jauh lebih penting daripada terlihat mampu. Prinsip itu hidup di dalam dompet mereka. Dompet yang mungkin tampak usang, kulitnya mulai mengelupas, bentuknya sudah tidak sempurna. Tetapi dompet itu menyimpan strategi hidup. Setiap lembar di dalamnya tidak keluar tanpa pertimbangan. Setiap uang receh pun memiliki tujuan. Dan karena itu, masa depan mereka lebih stabil. Ketika kita melihat cara mereka mengatur dompet,
kita seharusnya belajar sesuatu. Bahwa kekayaan tidak dimulai dari jumlah uang yang besar, tetapi dari cara kita memperlakukan jumlah uang yang kecil. Bahwa ketenangan hidup bukan datang dari penghasilan besar, tetapi dari pengendalian diri yang kuat. Bahwa masa depan tidak ditentukan oleh apa yang kita inginkan, tetapi oleh apa yang kita prioritaskan. Dompet adalah benda yang diam-diam menilai keputusan kita. Ketika dompet diisi dengan belanja impulsif, masa depan mulai kehilangan bentuk. Ketika dompet digunakan untuk memenuhi gaya hidup yang tidak perlu, hidup menjadi rentan. Ketika dompet tidak pernah diatur, hidup pun ikut berantakan. Namun ketika dompet diisi dengan disiplin, rencana, dan kebiasaan baik, hidup akan bergerak ke arah yang lebih tenang. Setiap orang tahu rasanya membuka dompet dan melihat jumlah yang tidak sesuai harapan. Ada rasa menyesal, ada rasa khawatir, ada rasa ingin menyalahkan keadaan. Namun sebenarnya, keadaan jarang salah. Yang sering salah adalah kebiasaan kecil yang kita biarkan tanpa kita sadari. Kebiasaan membeli hanya karena ingin. Kebiasaan mengeluarkan uang tanpa tujuan. Kebiasaan menunda tabungan. Kebiasaan menunggu sampai akhir bulan untuk menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Dompet, benda yang tampak kecil itu, menyimpan semua masalah dan semua potensi solusi. Ia dapat mengungkap bagaimana seseorang akan menghadapi masa depan. Apakah ia akan selalu dikejar kekhawatiran? Atau ia akan hidup dengan ketenangan? Dompet yang teratur menciptakan masa depan yang teratur. Dompet yang kosong karena keputusan impulsif menciptakan hidup yang penuh tekanan. Dompet yang diisi dengan rencana menciptakan masa depan yang memiliki pilihan. Dompet yang dibiarkan tanpa pengawasan menciptakan hidup yang tanpa kendali. Orang tua dulu tahu bahwa uang harus diarahkan, bukan dibiarkan berjalan sendiri. Mereka tahu bahwa tanpa arah, uang akan hilang. Dan ketika uang hilang, ketenangan ikut hilang. Inilah alasan mengapa mereka begitu hati-hati. Mereka bukan pelit, mereka bijak. Mereka bukan takut belanja, mereka hanya tahu waktu. Hari ini, kita sering merasa bahwa hidup lebih sulit. Tetapi kenyataannya, banyak masalah yang kita hadapi berasal dari cara kita memperlakukan dompet. Kita terlalu cepat membeli, terlalu cepat menginginkan, terlalu cepat mengikuti tren. Kita lupa bahwa masa depan tidak peduli pada tren. Masa depan hanya peduli pada kebiasaan. Dompet adalah benda yang diam-diam menentukan apakah seseorang dapat bertahan di tengah badai hidup atau tidak. Apakah ia mampu menghadapi biaya mendadak? Apakah ia bisa mengambil kesempatan yang tiba-tiba muncul? Apakah ia dapat bernafas ketika keadaan sulit? Atau apakah ia akan tercekik oleh keputusan-keputusan impulsif yang dibuat bertahun-tahun sebelumnya? Satu benda di rumahmu yang diam-diam menentukan masa depanmu adalah dompet. Benda kecil, tetapi berperan besar. Ia tidak perlu dipamerkan, ia tidak perlu dijadikan simbol status, ia hanya perlu dihormati. Karena dari cara kita memperlakukannya, arah hidup kita akan terlihat. Jika kita ingin masa depan yang lebih stabil, kita tidak harus menunggu penghasilan besar. Kita hanya perlu memulai dari benda kecil ini. Mulai mengatur, mulai merencanakan, mulai menahan diri, mulai membangun prinsip yang akan membuat hidup lebih kuat. Karena masa depanmu tidak ditentukan oleh keberuntungan. Ia ditentukan oleh kebiasaan. Dan kebiasaan itu hidup di dalam dompetmu.